Jaringan-jaringan broadcast. Iya, apa itu? Metode Pengiriman data, Bu. ada berapa kemarin? 3. Ada 4. Satu apa? Unicast, broadcast, anycast, multicast. Wow. Enggak, tapi bisa apa? Ada belajar ya? Enggak ada, Bu. Tapi masih bisa ya Allah. Ingatannya kuat ya? Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang topologi jaringan. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu topologi jaringan? Ayo, yang topologi jaringan. Coba apa itu bukan? Ya. Apa topologi jaringan ada yang tahu nggak? Ada 3 Bu ya. Coba dibaca. Saya. Oh ya. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau bahasa aja ya. Atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua antar komputer berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur penyusunnya. Penyusun apa tuh? Apa tuh Bu? Ya, ya. Unsur-unsurnya. Unsur-unsur penyusunnya. Ibu typo. Ya, maaf ya. Capek amat. Keluar. Padahal tulis di kertas bisa typo. Ya. Kenapa nanti kita teks ya? Jadi topologi jaringan itu yaitu suatu cara atau teknik yang digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer. Ada yang tahu nggak ada berapa topologi jaringan? Ada 5. 5, Bu. 3 atau 5? 5 lebih baik, Bu. Itu lebih baik Bu. Dua anak cukup. Ayo ada berapa? 5. 5, Bu. Apa aja? Ada Bu, star, ring, mesh, dan tree. Ya. Nampak kali nak Topologi pandai? jaringan ada 5 yaitu topologi TKJ kan? jaringan bus, topologi jaringan star, topologi jaringan ring, dan topologi jaringan mesh serta topologi jaringan tree. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari 3 topologi dulu karena waktunya juga tidak memadai ya untuk kita belajar semua topologi jaringan satu hari. Oke sayang. Jadi yang pertama topologi jaringan bus. Coba ST baca. Oh iya Bu. Bus trans. merupakan sebuah model jaringan yang Sangat terasa menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas. Asia. Tuh dia itu. Tunggu. Jadi seperti yang dibilang Isti tadi, topologi jaringan bus ini merupakan jenis topologi yang menyambungkan 2 atau lebih komputer menggunakan kabel serial, di mana kabel nanti berfungsi sebagai pusat lalu lintas data. Gambarnya seperti yang sudah tertera. Kemudian kelebihan dari topologi jaringan bus ini ada 4. Coba dibaca ada. Pertama, tidak perlu kabel yang banyak. Kedua, biayanya juga lebih murah. Dan tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan yang pakai sangat sederhana. Kemudian juga ada kekurangannya, yaitu dia tidak cocok digunakan untuk jaringan yang padat. Kemudian sulit untuk mengatasi masalah jika terjadi pada topologi jaringan bus ini, dan dia juga lebih lambat dibandingkan topologi lain. Pada awalnya, topologi jaringan bus ini merupakan topologi pertama yang digunakan untuk menyambungkan si komputer. Cuman sekarang ada beberapa topologi lain yang lebih bagus dibandingkan topologi jaringan bus, sehingga topologi jaringan bus ini sudah jarang digunakan. Kemudian selanjutnya ada topologi jaringan star. Coba Dina baca topologi jaringan star apa? Seperti namanya, susunan pada seperti namanya susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke mata lain. Jadi seperti namanya, topologi jaringan star ini berbentuk seperti bentuk bintang, di mana dia mempunyai node inti tengah yang berfungsi untuk menghubungkan komputer-komputer. Seperti ini ya. Biasanya penghubung ini adalah hub. Penghubung yang digunakan adalah hub. Kelebihannya, dia mudah dimodifikasi, di mana jika ingin menambah atau mengurangi
lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan ini berjalan secara lambat. Sampai sini ada pertanyaan? Paham, Bu. Oke, selanjutnya adalah topologi jaringan grid. Coba Mutia. Ora, Bu. Saya Min. Jadi saya lihat di HP ya, Bu. Boleh. Topologi jaringan adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Lagi, Bu. Topologi jaringan ring ini merupakan topologi yang membentuk rangkaian titik-titik yang saling terhubung sehingga dia membentuk lingkaran atau cincin ya. Fungsi dari masing-masing titik ini adalah untuk memperkuat sinyal. Dia berfungsi sebagai reflektor untuk memperkuat sinyal dari komputer-komputer yang sedang bekerja. Kemudian kelebihannya dapat menghindari tabrakan data. Karena pada topologi jaringan ring ini dia akan bekerja jika dari kiri dia ke kiri aja, kalau dari kanan ke kanan. Oke. Terus aliran datanya lebih cepat karena dia kan bergerak satu arah. Kemudian dia juga dapat menghindari tabrakan data karena dia bergerak satu arah. Kemudian dia juga dapat menggunakan waktu lebih secara optimal. Selanjutnya ada kekurangan dari topologi jaringan ring ini. Salah satunya apabila saat komputer dalam jaringan gagal berfungsi, maka semua komputer-komputer itu akan terpengaruh. Karena jaringan ini kan saling berhubungan dari satu sama lain. Jadi kalau ini gagal berfungsi, otomatis di sebelah ini juga akan gagal berfungsi. Maka akan berpengaruh kepada komputer-komputer yang lain. Kemudian ketika kita ingin memodifikasi jaringan komputer ini, topologi jaringan ini dia sangat rumit karena kan dia saling berhubungan tuh. Jadi kalau kita ingin menambah atau mengurangi, dia dapat menyebabkan kekacauan dalam jaringan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu, ya, kalau misalkan tadi topologi ring, Ya. kalau misalnya satu komputer aja gagal berfungsi, berarti semuanya yang Gagal, kacau. Karena topologi jaringan ring ini dia saling berhubungan satu sama lain. Ada lagi yang bertanya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, boleh. Kan tadi ada bertabrakan data. Nah, misalnya nih terjadi tabrakan data, apa sih akibatnya, Bu? Oke, ada yang bisa jawab nggak pertanyaan dari Dr. Tunisa? Kalau seandainya terjadi tabrakan data pada saat di dalam jaringan, apa yang akan terjadi? Mungkin datanya nggak terkirim, Bu. Ya, ada yang lain? Datanya rusak, Bu. Ya, seperti yang dijawab sama Mutia itu udah betul. Logikanya gini, jika ada satu kendaraan, dia ingin bergerak dari kota A ke kota B, tapi tiba-tiba di tengah jalan dia mengalami kecelakaan. Apa kira-kira yang terjadi? Nggak sampai, Bu. Sampai tujuan Bu. Iya, ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak sampai ke destinasi atau tujuan. Yang kedua, dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke destinasi daripada waktu yang seharusnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Udah paham, Bu. Paham ya? Oke, kali ini Ibu akan bermain game pada kalian. Coba kalian mencari teman-teman atau di sini kan ada pengertian topologi Berhadiah, Bu. hadiah. Ada pengertian topologi, ada nama topologi, dan ada gambar topologi. Coba cari kawannya masing-masing. topologi ibu siapa? Topologi ibu siapa? Nggak ada gambar, kan ada. Aku kok ada gambar ya? Sama ya? Kamu. Coba Iya, kita sama. Kok aku nggak ada gambar? Itu si Vero kawannya. Aku topologi. Topologi Bu sudah dapat. Ini gambarnya. Bisa. Ibu, kami dapat nih. Aku nggak dapat gambar. Ini gambar itu siapa nih? Ibu kami udah dapat sekarang. Nama dia. Pengertian Bu.
Ayo. Ayo. Ada yang bisa balik kesimpulan nggak? Oja, Bu. Nora, Bu. Dina, Bu. Carol, Bu, Carol. Nora aja, Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang topologi jaringan. Kan Bu, topologi jaringan itu yaitu konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer ataupun lebih. Ada 5 macam topologi jaringan. Ada topologi bus, star, ring, mesh, dan tree. Oke, sudah betul ya. Topologi tadi ada 5 macam seperti yang dibilang Nora. Ada topologi jaringan bus, star, ring, tree, dan mesh. Kemudian topologi jaringan adalah teknik atau cara yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Jadi sebelumnya tadi Ibu lupa, tujuan kita untuk mempelajari topologi jaringan ini agar kalian nanti dapat memaparkan dan dapat membedakan atau menjelaskan jenis-jenis dari topologi jaringan. Kemudian untuk tugas kalian di rumah, KKN-nya ini Ibu bagikan ya. Tolong bisa nanti dibagikan. Baiklah. Untuk hari ini terima kasih sudah mengikuti pembelajaran secara aman dan tentram. Ibu akhiri. Oke, minggu depan sebelumnya kita belajar tentang kelanjutannya ya, tentang topologi jaringan tree sama topologi jaringan tree dan topologi jaringan mesh. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.